Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab 2. Sebenarnya kemarin sudah saya kasih materi dan hari ini karena ada yang minta video, jadi saya usahakan untuk membuat video ke hari ini, yaitu di bab 2, koordinat kartesius. Jadi yang kita bahas hari ini, yang pertama yaitu mengenal dulu koordinat kartesius. Kemudian yang kedua kita melihat mengenal kedudukan titik pada koordinat kartesius. Yang ketiga, kedudukan garis pada koordinat kartesius. Jadi nanti kita akan belajar 3 itu. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Ya, ini kita akan mengenal koordinat kartesius. Koordinat kartesius yaitu garis tegak ini adalah sumbu Y, sedangkan garis mendatar ini adalah sumbu X. Nah, di sini jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1 ini nilai X dan Y positif, sedangkan di kuadran 2 ini X-nya negatif, Y-nya positif. Sedangkan di kuadran 3 ini X-nya negatif, Y-nya negatif. Sedangkan di kuadran 4 X-nya positif dan Y-nya negatif. Jadi ini ya, X-nya positif, Y-nya juga positif. X-nya negatif, Y-nya positif. Yang di sini X dan Y-nya negatif. Di sini X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, itu jadi kalian akan melihat ya titiknya. Jadi ini 3, ini 5. 3 ini di sumbu X dan 5 ini di sumbu Y. Jadi 3,5. 3,5. Nah, lihat. Tadi di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. X-nya positif, Y-nya juga positif. Maka dia di kuadran 1. Kemudian kita ambil titik juga di sini. Nah, ini titiknya adalah dari X dulu. Berarti min 5, karena dia ke kiri, min 5. Nah, ini 7. Jadi, min 5,7. Nilai X-nya negatif, Y-nya positif. Di sini ini X-nya min 4, Y-nya min 4. Berarti ini min 4, min 4. Kuadran 3 berarti X-nya negatif, Y-nya juga. Ya, jadi ini nanti kita akan menentukan kedudukan titik pada koordinat kartesius. Jadi koordinat titik pada kartesius ini di sini ada titik A di kuadran 1, titik B di kuadran 2, titik C di kuadran 3, titik D di kuadran 4. Soal yang pertama yaitu menentukan kedudukan titik A terhadap titik D. Jadi titik A di kuadran 1, titik D di kuadran 4. Menentukan kedudukan titik A terhadap titik D itu ada 2 cara, yaitu cara yang pertama. Jadi A terhadap D. Jadi titik A dikurangi titik D. Titik A itu 2,4 dikurangi 6, min 2. Jadi ini sama dengan 2 dikurangi 6, 4 dikurangi 2. Itu sama dengan 2 kurangi 6 adalah min 4. Dan ini 4 min. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan min 4,6. Jadi kedudukan titik A terhadap titik D yaitu min 4,6. Untuk soal yang kedua yaitu menentukan kedudukan titik B terhadap titik C. Titik B di kuadran 3 sedangkan titik C di kuadran
titik B di kuadran 2, titik C di kuadran 3. Jadi itu tadi cara yang pertama. Cara yang kedua, untuk soal yang pertama dulu. Cara yang kedua, jadi kita menelusuri, jadi kedudukan titik A terhadap titik D. Jadi kita mulai dari titik D ke A. Jadi perjalanannya dari D ke A, padahal A terhadap titik D. Jadi perjalanan dari D ini kan titik D. Jadi dia 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 ke kiri, berarti dia min 4. Karena 4 ke kiri. Kemudian ini kan ke titik A, jadi ke atas. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini 6, min 4,6. Nah, cara 2 pun sama. Yang ini untuk soal yang nomor 2 pakai cara yang pertama. B terhadap titik C. Jadi B dulu. B kurangi C. Berarti ini min 4,7 dikurangi min 5, min 3. Sama dengan min 4, ini min plus 5 ya. Berarti ini 7 min berarti ini plus 3. Jadi ini min 4 plus 5 adalah 1,10. Jadi kedudukan titik B terhadap titik C, jadi 1,10. Untuk cara yang kedua, B terhadap titik C. Jadi kita mulai dari C. C ini berarti ini ya satu langkah berarti dia ke kanan, berarti dia 1. Kemudian naiknya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 ke atas berarti positif. Nah, ini 1,10. Jadi dengan cara yang pertama maupun cara yang kedua kita dapat menentukan kedudukan titik. Jadi kedudukan titik B terhadap titik C. Seperti itu. Terima kasih. Yang terakhir yaitu kedudukan garis pada koordinat kartesius. Jadi kedudukan garis. Dulu di kelas 7 itu kalian sudah belajar tentang kedudukan garis. Yang pertama itu kedudukan garis yang sejajar. Sejajar itu tidak pernah berpotongan. Jadi seperti ini sejajar. Dia tidak pernah berpotongan antara garis pertama sama kedua, itu tidak pernah berpotongan. Seperti ini, seperti ini. Pokoknya dia antara dua garis ini tidak pernah berpotongan, itu namanya sejajar. Kemudian yang kedua adalah tegak lurus. Tegak lurus seperti ini. Jadi dia ini sama ini berpotongan. Nah, berpotongan di satu titik dan tegak lurus. Jadi seperti ini namanya tegak lurus. Nah, ini di kedudukan garis. Yang kedua adalah yang ketiga, kedudukan garis saling berpotongan. Jadi seperti ini. Ini berpotongan ini. Berpotongan di satu titik. Jadi antara garis pertama dan garis kedua kita bertemu di satu titik. Nah, itu nanti katanya berpotongan. Yang ketiga bersilangan. Kalau bersilangan itu dia tidak pernah berpotongan. Jadi dia seperti ini, di atas sama di bawah, dan dia juga sejajar. Terima kasih. Ini ya kedudukan garis mengingat di kelas 7. Kemudian di gambar ini, jadi di sini ada garis, saya kasih garis warna merah, warna biru, dan warna hitam. Yang warna merah, nah lihat, jadi yang warna merah ini, yang warna merah 1, garis L1 dan garis L2. Jadi garis L1 ini sejajar dengan garis L2. Nah, seperti ini kan dia, sejajar, tidak pernah berpotongan antara L1 dan L2. Dan ini juga sejajar dengan sumbu X. Nah, L1, sumbu X, dan L2. Mereka saling sejajar, tidak pernah berpotongan. Ini kedudukan garis mereka. Kemudian, walaupun dia sejajar dengan sumbu X, tapi dia akan tegak lurus. Kalau dia sejajar sumbu X, berarti dia tegak lurus. Mengingat lagi bahwa sumbu Y dan sumbu X itu saling tegak lurus, maka semua yang sejajar dengan sumbu X, maka dia akan tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi L1 ini tegak lurus dengan sumbu Y. L2 tegak lurus dengan sumbu Y. Kenapa? Karena sumbu X ini tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian yang sejajar dengan sumbu Y, ya, yang sejajar dengan sumbu Y yaitu yang berwarna biru ini, yaitu M1 sama
2. Jadi garis M1 yang warna biru ini sama yang ini sejajar dengan sumbu Y, sama-sama tegak. Karena dia sejajar dengan sumbu Y, maka dia akan tegak lurus dengan sumbu X. Nah, jadi M1, M2, Y ini dia saling sejajar dan dia tegak lurus terhadap sumbu X. Seperti itu. Jadi kalau sejajar sumbu Y, berarti dia tegak lurus dengan sumbu X. Kalau sejajar dengan sumbu X, berarti dia tegak lurus dengan sumbu Y, seperti itu. Nah, kedudukan garis yang terakhir itu M1. Di garis ini warna hitam, M1 ini. Nah, ini saya ingin kalian tahu berpotongan. Berpotongan itu dia akan memotong. Jadi, perhatikan di sini. Kita bisa tahu bahwa M1 ini memotong sumbu Y di titik berapa? Ini ada 1 titik, ada 2 titik. Ya, dia berpotongan nih. Ini dengan sumbu Y. Sumbu Y berpotongannya di titik berapa ini? 0,5. Nah, M1 ini juga memotong sumbu X di titik berapa ini? Min 3,0. Nah, kita sudah belajar. Nah, L1, L2 sejajar sumbu X, M1 dan M2 tegak lurus sumbu X, sedangkan yang ini M1 berpotongan di sumbu X di min 3,0. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa di kolom komentar. Ini saya tambahi yaitu jarak titik. Jadi ada 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Kita akan menentukan jarak dari titik A dan titik B. Titik A di 4,6, titik B di 8,3. Jadi dari 2 titik ini kita akan bisa tahu jarak dari titik A ke B. Jadi panjang dari garis hitam ini kita akan bisa mengetahui. Pertama, jadi jarak titik A dan titik B. Cara pertama yaitu kita tentukan dulu koordinat titik koordinatnya, yaitu 4,6, B-nya 8,3. Untuk yang ini kami di depan. Ini menjadi X1, yang ini Y1. Yang ini X2, yang ini Y2. Jadi ini titik pertama 1,1, titik kedua 2,2. Kemudian jarak sama dengan akar dari X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat sama dengan X2 nya 8 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 nya adalah 3 kurangi 6 kuadrat sama dengan ini 4 kuadrat ditambah ini min 3 kuadrat. 16 ditambah 9 sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Jadi jarak antara titik A sama titik B itu adalah 5 satuan. Ini untuk cara yang pertama. Cara yang kedua kita harus menjadikannya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku, jadi kita akan menentukan jarak ini sama jarak ini. Jadi ini dari sini kan 1, 2, 3, 4. Jadi ini 4 satuan. Sedangkan yang ini kan dari sini. Ini 1, 2, 3. Ini berarti sini 3 satuan. Nah, yang kita tentukan adalah yang ini, X atau jaraknya. Jadi X sama dengan akar dari ini 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 atau sama dengan 5 satuan. Nah, ini tadi untuk jarak 2 titik dari titik A ke titik B. Ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau di lewat WA Bu Puspita seperti biasanya. Jadi ini bab
kedua yaitu koordinat kartesius sudah selesai. Jadi tadi kita sudah membahas mengenal koordinat kartesius, yang kedua kedudukan titik pada koordinat kartesius, yang ketiga yaitu kedudukan titik pada koordinat kartesius, yang keempat yaitu kedudukan garis pada koordinat kartesius, yang terakhir adalah jarak titik A dan titik B atau jarak dua titik. Jadi kita akan dapat menentukan jarak dua titik. Seperti itu. Jadi bab 2 ini sudah selesai. Nanti kita bisa latihan soalnya sama tugasnya. Jangan lupa tugasnya. Jadi kalian menentukan denah rumah kalian, kemudian menentukan jarak titik terhadap jadi jarak rumah kalian terhadap tempat-tempat yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah